Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan dari entry jurnal atau pembahasan dokumen transaksi dari Tangaya Konveksi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sampai pada dokumen transaksi nomor 21. Nah, sekarang kita akan coba masuk pada dokumen transaksi nomor 22. Oke, baik, langsung saja di sini untuk dokumen transaksi nomor 22 ini ada bukti kas masuk ya. Di sini keterangannya ada pelunasan piutang dari PT Prima Andalas. Oke, dari adanya transaksi pelunasan piutang, maka yang pertama ini nanti akan kita catat di jurnal Primankas. Kemudian yang kedua akan kita masukkan atau akan kita catat di jurnal atau di buku besar pembantu piutang atas nama PT Prima Andalas. Oke, yang pertama kita bahas dulu atau kita masuk dulu catat di jurnal Primankas atau case receipt journal di sini. Oke, tanggalnya di situ adalah tanggal 16 ya. Tanggal 16, kemudian nomornya di situ adalah nomornya 03 BKM. Kemudian di sini keterangannya adalah pelunasan piutang dari Prima Andalas. Oke, di sini kita menerima 39 juta, kita langsung saja masuk casing bank. Masukin ke casing bank 39.500.000. Lalu kemudian di sini kita terima dari pelunasan piutang, maka kita masuk kolom core receivable. Untuk tahu berapa nilai piutang tanggal 5 Desember ini bisa kita lihat di buku besar pembantu piutang atas nama Toko Prima Andalas. Oke, di sini tanggal 5 Desember ada piutang sebesar 49 juta ya. Jadi ada piutang tanggal 5 itu 49 juta. Oke, maka untuk 49.500.000 piutang yang terjadi tanggal 5 ini kita masukkan di kolom cash receipt kolom core receivable di jurnal Primankas. Oke, kita masukkan di sini 49.500.000. Oke, dari 49.500.000 ternyata kita hanya menerima 39.500.000. Karena di sini keterangannya adalah ternyata dikurangi dengan uang muka. Jadi sebelumnya kita sudah menerima uang muka terlebih dahulu. Maka untuk mencatat adanya uang muka 10 juta, kita catat di kolom order sisi debit yaitu prepaid income dengan kode akun di situ adalah 21105, jumlahnya di sini adalah 10 juta. Oke, kemudian dari sini setelah ada penerimaan pelunasan piutang di sini, jumlah piutang ini dari PT Prima Andalas ini akan kita posting. Oke, dari PT Prima Andalas ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Jadi perhatikan di sini untuk core receivable sebesar 49.500.000 itu di sisi kredit. Maka di jurnal atau di buku besar pembantu piutang atas nama PT Prima Andalas ini akan kita posting di sisi kredit. Oke, kita masukkan di sini tanggal 16. Oke, keterangannya adalah penerimaan piutang. Oke, tadi di jurnal penerimaan kas itu untuk account receivable sebesar berapa tadi? 49.500.000 itu ada di sisi kredit. Oke, sehingga di sini setelah kita posting dari jurnal Primankas kita akan hitung saldonya. Sebelumnya ada saldo 77 juta. Kemudian ada pelunasan piutang tanggal 16 itu di jurnal Primankas ada saldo piutang itu sebesar 49.500.000 sehingga di sini debit ketemu kredit kita akan kurangkan 77 juta dikurangi 49 juta 500 sehingga ketemulah saldo 27.500.000 untuk saldo piutang atas nama PT Prima Andalas. Oke, itu transaksi nomor 22. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 23. Oke, di sini ada bukti kas keluar ya, ada bukti kas keluar. Kita mengeluarkan kas 26 juta untuk membayar hutang kepada CV Berkat Abadi. Oke, di sini dari adanya transaksi nomor 23 ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas dan buku besar pembantu utang karena statusnya kita membayar utang, maka kita nanti akan masukkan juga di buku besar pembantu utang. Oke, yang pertama kita akan catatkan dulu di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal di sini. Oke, cash payment journal ya. Kita catatkan di jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya di situ tanggal 16. Kemudian nomornya di situ adalah 06 BKK. Keterangannya adalah kita membayar kepada CV Berkat Abadi. Oke, di situ di tanggal 16 kita mengeluarkan cash in bank sebesar 26 juta. Kita masukkan kolom cash in bank di sini. Kita mengeluarkan uang 26 juta untuk membayar utang dagang. Karena kita mengeluarkan untuk membayar utang dagang berarti kita mengisi di kolom account payable. Nah, untuk tahu berapa nilai hutang dagang kita kepada CV Berkat Abadi, di sini kita bisa lihat di buku besar pembantu utang atas nama CV Berkat Abadi. Oke, di sini pelunasan tanggal 27 November. Oke, tanggal 27 November. Berarti di sini
kita lihat di saldo awalnya, karena saldo awal itu menggambarkan hutang bulan sebelumnya, berarti yang ini. Oke, di sini ada saldo 26 juta. Berarti ini adalah saldo dari piutang terjadi tanggal 27 November. Sehingga di sini 26 juta ini kita masukkan di buku di jurnal pengeluaran kas di sisi account payable atau di kolom account payable sebesar 26 juta. Oke, sehingga di sini kita mengeluarkan 26 juta untuk membayar utang dagang 26 juta. Oke, jika sudah seperti itu berarti ini sudah selesai. Oke, kemudian setelah kita catat adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka hasil catatan kita yang di jurnal pengeluaran kas itu account payable sebesar 26 juta, ini akan kita posting atau kita catat di buku besar pembantu hutang. Oke, di sini account payable sebesar 26 juta ada di sisi debit. Berarti di sini di jurnal di buku besar pembantu utang atas nama PT Berpekata Abadi, kita akan catat di sisi debit. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 16, keterangannya adalah pelunasan utang. Oke, tadi untuk account payable ada di sisi debit ya, dengan jumlah di situ 26 juta. Sehingga di sini akan kita hitung saldonya. Sebelumnya ada saldo kredit 26 juta, kemudian tanggal 16 ada pelunasan 26 juta, sehingga kredit ketemu debit ini kita kurangkan. Jadi hasilnya 0. Berarti per tanggal 16 hutang kita kepada kepada CV Berkata Abadi berarti selesai. Oke, itu dokumen nomor 23. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 24. Oke, nomor 24 di sini ada faktur, ada pembelian bahan baku kepada kepada PD Putra Abadi. Oke, adanya transaksi pembelian kredit ini ya, ini transaksi pembelian ya karena kopnya orang lain. Adanya transaksi pembelian kredit ini yang pertama, ini akan kita catat di jurnal pembelian. Oke, kemudian yang kedua, setelah jurnal pembelian, kita akan catat di buku besar pembantu utang karena ini kita membeli kredit berarti akan muncul hutang. Lalu setelah kita catat di buku besar pembantu utang, maka kita akan catat juga di persediaan bahan baku. Karena pembelian bahan baku ini otomatis akan menambah nilai persediaan bahan baku. Oke, pertama kita catat dulu di jurnal pembelian atau purchase journal sini. Kita masukkan di sini tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Tanggal 17. Kemudian nomornya adalah 112F. Kemudian keterangannya di sini adalah kita membeli kepada Putra atau PD Putra Abadi. Oke, di sini kita membeli nilai pembelian adalah 23.850. Jadi raw material inventory ini kita ambil dari total penjualannya ini. Kemudian VAT-nya kita ambil dari PPN ini. Kemudian untuk jumlah hutang dagang atau account payable kita ambil dari kolom total ini. Atau bisa juga kalian jumlahkan antara raw material inventory dan VAT ini. Oke, setelah kita catatkan nilai pembelian kreditnya, maka untuk account payable atau dari adanya pembelian kredit muncul hutang dagang sebesar 26.235, ini akan kita catat di buku besar pembantu hutang. Oke, perhatikan 26.235 account payable tanggal 17 ini ada di sisi kredit, berarti akan kita catat di buku besar pembantu utang atas nama PD Putra Abadi di sisi kredit. PD Putra Abadi berarti di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya di sini. Kemudian keterangannya adalah pembelian bahan baku. Oke, tadi di jurnal pembelian untuk account payable ada di sisi kredit. Berarti besarnya adalah 26 juta tadi berapa? 26.235. Ini akan kita catat di sisi kredit di buku besar pembantu utangnya. Oke, sehingga setelah itu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya saldonya sudah tidak ada karena sudah lunas hutangnya kita kepada PD Putra Abadi. Per tanggal 17 kita punya hutang lagi, sehingga tanggal 17 ini otomatis akan menjadi saldo hutang kita kepada PD Putra Abadi. Oke, setelah kita posting atau kita catat nilai hutangnya ke dalam buku besar pembantu hutang, maka akan kita catat juga adanya penambahan bahan baku nih. Oke, adanya penambahan baku ini akan kita catat di kartu persediaan untuk bahan baku. Oke, yang pertama di sini akan kita catat bahan baku yang pertama adalah Oxford. Oke, di sini Oxford tanggal 17 kita membeli 250 meter. Oke, kita masukkan tanggalnya dulu. Kemudian nomornya. Oke. Lalu kemudian keterangannya di sini adalah pembelian bahan baku. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Oke, kita beli di sini untuk Oxford itu adalah 250. Dengan harganya di sini satuannya adalah 25
sehingga totalnya di situ pembelian adalah 6.250.000. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo itu 85 dengan harga 24, kemudian totalnya 2.040.000. Di sini ada pembelian baru tetapi harganya berbeda. Sehingga karena adanya perbedaan ini otomatis ini tidak bisa kita gabung karena metode persediaan yang kita gunakan itu adalah metode FIFO. Sehingga nilai persediaan dengan harga berbeda ini kita pisah. Berarti yang ini kita turunkan ke bawah di sini. Oke, pembelian yang baru dengan harga satuan yang berbeda ini kita letakkan di bawahnya. Sehingga per tanggal 17 ini kita mempunyai persediaan dengan dua harga yang berbeda, dengan dua harga satuan yang berbeda. 85 unit harga satuannya 24.000 dan untuk 250 unit dengan harga satuan 25.000. Oke, itu yang Oxford. Sekarang kita masukkan untuk yang Pharmatech. Oke, sama yang Pharmatech juga sama keterangannya di situ, tanggalnya masih 17. Oke, karena pembelian kita masuk kolom om di sini. Untuk Pharmatech kita membeli 400 meter dengan harga satuan adalah 44.000 sehingga totalnya di sini pembelian 17.600.000. Oke, sekarang kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo untuk bahan baku Pharmatech ini 375 dengan harga satuan 43.000. Di sini berbeda juga untuk Pharmatech. Karena berbeda maka kedua persediaan ini tidak bisa kita gabungkan atau kedua bahan baku ini tidak bisa kita gabungkan. Oke, yang harga bahan baku yang sebelumnya, saldo sebelumnya kita letakkan di bawah, kita turunkan ke bawah sebagai saldo untuk bahan baku sebelumnya. Untuk pembelian yang baru dengan harga satuan yang berbeda kita letakkan di bawahnya. Ya, sehingga per tanggal 17 untuk Pharmatech kita mempunyai persediaan dengan dua harga satuan yang berbeda. Yang satu 43.000, yang satunya 44.000. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 24. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 25. Oke, 25 di sini ada bukti kas masuk ya. Kita menerima uang 26 juta dari pelunasan piutang. Oke, adanya pelunasan piutang seperti tadi kita akan catat ini di jurnal penerimaan kas. Kemudian dari adanya penerimaan piutang otomatis akan mengurangi saldo piutang pada buku besar atau pada piutang PD Rizky Solo. Jadi ini akan kita catat juga di buku besar pembantu piutang. Oke, kita catat dulu di jurnal penerimaan kas. Kita masuk ke cash receipt journal. Oke, kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 17 ya, masih tanggal 17 dengan nomor 04 BKM. Keterangannya dari sini adalah PD Rizky. Kita terima piutang dari PD Rizky. Oke, kita terima piutang sebesar 26 juta yaitu dari PD Rizky dengan jumlah piutang di sini ini adalah pelunasan tanggal 27 November. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya di sini kita bisa lihat di daftar atau di buku besar pembantu piutang atas nama PD Rizky. Oke, untuk nama PD Rizky di sini ada saldo 26 juta. Ini adalah saldo dari bulan sebelumnya. Berarti ini yang kita bayar. Berarti ini yang akan kita masukkan ke dalam kolom currency payable di jurnal penerimaan kas. Kita masukkan di sini. Oke, kita mengeluarkan 26 juta untuk membayar piutang 26 juta. Ayo, berarti sudah seimbang, berarti sudah selesai. Setelah selesai, adanya penerimaan pelunasan piutang ini dari jumlah piutang 26 juta. Ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama PD Rizky. Perhatikan di sini 26 juta currency payable itu ada di sisi kredit. Oke, sekarang kita akan masuk ke buku besar pembantu piutang PD Rizky. Kita masukkan tanggalnya, kemudian kita masukkan keterangannya penerimaan piutang. Oke, untuk piutang dagang tadi di jurnal penerimaan kas ada di kolom kredit sebesar 26 juta. Ada 26 juta. Oke, sudah sesuai. Lalu kemudian kita akan masuk ke saldonya. Sebelumnya ada saldo debit 26 juta. Kemudian ada postingan atau ada pencatatan dari jurnal penerimaan kas 26 juta di sisi kredit. Debit ketemu kredit kita kurangkan sehingga hasilnya di sini 0. Berarti per tanggal 17 piutang atas nama PD Rizky itu lunas atau selesai. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 25 selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 26. Di dokumen 26 di sini ada laporan produk selesai. Ada laporan produk selesai dari pesanan PT Prima Andalas, yaitu sebanyak 130 pesanan di sini. Oke, adanya laporan produk selesai ini tidak perlu kita catat ya.
Tetapi biasanya ini untuk laporan produk selesai akan disertai dokumen kartu harga pokok pesanan, yaitu nomor 27. Perhatikan. Jadi dokumen nomor 26 ini berhubungan dengan dokumen nomor 27. 26 itu adalah laporan produk selesai, melaporkan bahwa ada produk selesai. Nomor 27 ini adalah laporan tentang bahan baku atau bahan baku kemudian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk menyelesaikan laporan produk selesai yang nomor 26. Ya, jadi 27 ini yang harus kita catat. Di sini adalah kartu harga pokok pesanan. Jadi biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian BOP ini, sehingga totalnya cuma biaya produksi sebesar 20.525. Ini adalah total biaya produksi yang digunakan untuk menyelesaikan produk jadi dokumen nomor 26. Sehingga nomor 26 ini tidak perlu dicatat, yang perlu dicatat adalah dokumen transaksi nomor 27 ini. Oke. Nah, untuk kartu harga pokok pesanan nomor 27 ini akan kita catat di jurnal umum. Akan kita catat di jurnal umum. Oke, sehingga untuk mencatat di jurnal umum di sini perhatikan, untuk biaya bahan baku yaitu sebesar 3 juta dan 5.375, ini sebelumnya atas permintaan penggunaan bahan baku ini sudah kita catat di jurnal sebelumnya, yaitu jurnal tanggal berapa ini? Tanggal 10. Berarti yang ini. Ya, jadi permintaan penggunaan bahan baku ini sudah kita jurnal atau sudah kita catat di dokumen nomor 10 atau dokumen transaksi tanggal 10. Kemudian untuk BTKL atau pembebanan atas biaya tenaga kerja langsung, ini pun sudah kita catat di dokumen transaksi tanggal 14. Nah, untuk yang di kartu harga pokok pesanan ini yang belum kita catat atau yang perlu kita catat adalah yang BOP ini. Jadi BOP ini nanti akan kita bebankan ke biaya gaji dan upah. Jadi yang kita jurnal hanya cukup yang BOP ini untuk dokumen nomor 27. Oke, jurnal untuk mencatat BOP atau pembebanan terhadap beban gaji itu, jurnalnya adalah kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 17, kemudian nomornya di situ adalah 01 LPS. Ini kita ambil dari dokumen nomor 26 ya, karena di sini produk jadi itu adalah nomor 26 ini. Kemudian tanggalnya masih menggunakan tanggal 17. Nah, jurnal yang kita gunakan di sini karena kita akan membebankan itu ke dalam barang dalam proses ya. Jadi BOP ini adalah pembebanan ke dalam barang dalam proses ya. Maka jurnalnya kita akan gunakan jurnal Good in Process Factory Overhead Cost. Jadi barang dalam proses biaya tenaga kerja tidak langsung pada Applied Factory Overhead Cost atau BOP yang dibebankan. Nilainya kita ambil dari akumulasi keduanya nih, 1.200.000 ditambah 2.150.000. Kita masukkan ke sini, yaitu sebesar 3.350.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, atas adanya laporan produk jadi ini otomatis ini akan menambah yang namanya persediaan produk jadi. Nah, adanya penambahan produk jadi atau yang selesai diproses itu didukung dengan adanya biaya produksi ketiganya ini. Ya, biaya produksi yang nomor 27, sehingga jurnal untuk mencatat adanya laporan produk jadi ini adalah finished good inventory atau persediaan produk jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya tenaga kerja tidak langsung atau BOP. Nilainya untuk yang good in process raw material expense ini kita ambil dari total biaya bahan baku ini ya, yaitu sebesar 8 juta. Ya, 8.375. Untuk yang good in process direct wages expense kita ambil dari BTKL-nya yaitu 8.300.000. Sedangkan untuk yang good process factory overhead cost ini atau barang dalam proses biaya overhead pabrik ini kita ambil dari total BOP ini yaitu 3.350.000, sehingga persediaan barang jadi di sini adalah total dari ketiganya ini, yaitu didapat nilai sebesar 20.525.000. Itu untuk jurnal nomor 27. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dokumen nomor
28. Di sini ada faktur penjualan. Oke, ini adalah penjualan dari produk jadi tanggal 26 tadi. Ya, kita jual sekarang, kita kirim penjualan kepada PD Rizky di sini. Oke, adanya penjualan otomatis ini akan kita catat di jurnal penjualan. Kemudian jurnal buku besar pembantu piutang dan harga pokok barangnya. Di sini harga pokok ada tertera di dokumen nomor 29 untuk kartu harga pokok pesanan. Itu menunjukkan bahwa ini adalah harga pokok dari barang yang kita jual di dokumen transaksi nomor 28. Oke, sekarang kita catat dulu di jurnal penjualannya atau masuk sales jurnal sini. Ya, kita masukkan di situ tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 18. Kemudian dokumennya nomornya adalah 013 FV, keterangannya adalah kita jual kepada PD Rizky. Oke, dengan penjualan di sini sales of finish inventory-nya kita ambil dari total penjualan ini. Kemudian fade out-nya kita ambil dari PPE-nya, sehingga total piutangnya di sini adalah kita mengambil dari total piutang dagang ini. Atau bisa juga kalian jumlahkan dari sales of finish inventory ditambah dengan fade out ini. Oke, itu untuk adanya pencatatan penjualannya. Oke, dari penjualan ini otomatis akan kita posting, untuk piutang dagang ini ke buku besar pembantu atas nama PD Rizky. Perhatikan di sini untuk account receivable di jurnal penjualan ada di sisi debit. Berarti nanti akan kita posting ke buku besar pembantu untuk PD Rizky yaitu di sisi debit sebesar 32.175.000 ini. Oke, sekarang kita masuk ke buku besar pembantu piutang atas nama PD Rizky. Oke, di sini berarti. Oke, kita masukkan tanggal 18, keterangannya adalah penjualan atas pesanan TK019. Oke, di sini tadi untuk piutang atas nama PD Rizky tadi ada di sisi debit. Berarti kita masukkan di sisi debit di jurnal penjualan tadi. Perhatikan sini. Jumlahnya 32.175.000. Itu sudah sesuai jumlahnya. Lalu setelah itu kita baru masuk ke kolom saldonya. Sebelumnya saldonya tidak ada karena sudah lunas piutang atas nama PD Rizky. Maka otomatis tanggal 18 ini akan menjadi saldo piutang baru. Ya, sebesar 32.175.000. Oke, itu untuk pencatatan buku besar pembantu piutangnya. Oke, lalu selanjutnya karena metode yang kita gunakan adalah metode perpetual, maka setiap adanya transaksi penjualan itu harus disertai dengan catatan untuk mencatat nilai harga pokok barang yang dijual ini. Nah, harga pokok barang yang kita jual tanggal 28 itu tertera di dokumen nomor 29 yaitu kartu harga pokok pesanan. Jadi kartu harga pokok pesanan dokumen nomor 29 ini adalah gambaran dari total biaya produksi. Otomatis ini adalah menggambarkan harga pokok barang yang ada dijual tanggal dokumen nomor 28 ini. Sehingga untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini kita masuk di jurnal umum. Oke, kita masuk di jurnal umum. Sekarang kita masukkan tanggalnya. Ya, tanggalnya di sini tanggal berapa itu? Penjualan tadi tanggal 18 ya. Ya, tanggal 18 berarti dokumen nomor 28 tanggalnya yang kita gunakan. Nomornya pun sama, nomor yang ada di dokumen transaksi nomor 28 tadi, jangan yang di sini. Kemudian jurnalnya untuk mencatat harga pokok adalah cost of goods sold pada finish good inventory. Ya, harga pokok pada persediaan barang jadi. Seperti itu untuk dokumen nomor 29. Oke, lanjut ke dokumen nomor 30. Di sini ada voucher kas kecil. Oke, karena metode atau sistem yang kita gunakan adalah sistem dana tetap, berarti setiap adanya voucher itu tidak perlu kita catatkan. Oke, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup ya, karena terlalu panjang durasi. Kita akan lanjutkan untuk dokumen selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.